Iya, balik lagi di Aceh Gino dan saya juga masih bersama para perempuan yang cantik dan juga hebat nih. Saya kembali lagi absen kamu Molly, Majuli dan juga Kalala. Adik-adik, mak-mak, kakak ya. Mak, bisa terima ya kalau memang sudah jiwa tua begitu ya? Sebenarnya enggak sih. Menolak Nggak tua rela. gitu. Ya, cuma ikhlas aja lah. Ikhlas saya, tapi semangatnya masih muda. Wow, kalah mereka. Yakin sekali. Oke, menarik sekali ini berbicara tentang perempuan hebat sih sebenarnya. Ini kan beda-beda karena Molly juga seorang mahasiswa dan juga masih kategori remaja begitu ya. Nah, Molly melihat fenomena di mana sekarang ini kan sepertinya perempuan ini masih sih sebenarnya ya, masih menjadi korban sih sebenarnya. Dari setiap film yang juga Molly bikin ini kan ada juga edukasinya di mana faktanya adalah di lapangan ini tidak sesuai dengan harapan begitu. Iya. Seperti tadi di Senja Generasi Sayang. Iya. Ini kan juga para pelakonnya ini ada yang dari perempuan, ibu-ibu, nenek-nenek yang memang dalam tanda kutip terbuang begitu oleh keluarga. Cerita dong, ya kita ngomongin tentang perempuan bebas dong, ngomongin apa saja. Iya. Cerita gimana kesan waktu bikin film ini. Kesannya banyak sekali ya Kak. Tentunya kan waktu pertama-tama di lapangan ada para lansia itu pertama melihat kami tuh dia kayak mengingat anaknya gitu kan. Udah berapa tahun nggak dijenguk sama anaknya di Pati Jompo. Terus misalnya ada sebagian nenek yang lain ada jenguk sama anaknya di Pati Jompo. Dia ada rasa sedih gitu kan. Terus ada ya sebagian nenek tuh kalau meninggal memang nggak dijenguk sama sekali, dikuburkan pun di Pati Jompo tuh ada kuburan khusus. Ya, seperti dalam sajak film kami itu kan Nenek Sapuan. Nenek Sapuan ini sampai setelah film kami udah jadi, kami harap kali memang udah ada niat kami dengan tim yang lain, anaknya itu membawa kembali nenek itu dan dipeluk gitu kembali anaknya gitu kan. Nyatanya? Ternyata nenek itu meninggal, sekarang udah meninggal. Sekarang udah diambil cucunya yang diambil untuk dikuburkan di Calang. Anaknya kemana? Anaknya di Calang. Tapi tidak datang. Oh, anak yang kandungnya, Anak anak kandungnya, tapi yang datang untuk jemput tuh bukan anaknya, cucunya. Cucunya. Memang ada bermasalah dengan anaknya. Mungkin ada masalah harta ya Kak. Itulah kan bisa kita bilang kok secara masalah harta tuh nggak seimbang dengan ibu tuh. Seorang ibu gitu kan melahirkan kita gitu kan. Dan beliau juga pun berharap kali anaknya sebelum beliau meninggal datang gitu kan sama beliau, tapi belum datang sama sekali itu. Nah, juga beberapa waktu yang lalu juga kita kebetulan juga tergabung dalam satu tim ya, Majuli dan juga Molly. Ini mengunjungi salah satu panti sosial yang ada di Kota Banda Aceh, di mana memang berisikan memang para lansia. Nah, kita juga coba untuk mengajak mereka untuk ceria lagi, tapi memang iya di depan mereka tersenyum tertawa, tapi kita nggak tahu juga hatinya seperti apa ya. Membayangkannya saja yang sedari kecil kita ditimang-timang oleh orang tua, oleh ibu kita, kemudian ketika saat si ibu sudah tua kita dan merasa tidak membutuhkan lagi si anak, lantas menitipkan orang tua ke panti sosial. Nah, Molly, ada berapa banyak cerita yang Molly dapatkan selain tadi Nenek Sapuan ya? Kita masih ingat ya Mak ya, wajah Nenek Sapuan. Masih. Nah, maksudnya beginilah, saya speechless nih, nggak tahu mau nanya apa kalau berhubungan tentang perempuan ya. Oke. Ke hati gitu ya. Iya, kesel rasanya. Saya jujur sekali, pertama-tama saya kayak buat angkat film dokumenter ini Berat. pun berat sekali kan, karena kan mengenai seorang ibu kan. Terus kalau tak bilang aib, masalah pribadi keluarga itu kan aib juga. Tetapi saya berani gitu. Saya kemarin berpikir nanti saya ditangkap sama polisi nih, ternyata kan berhubungan dengan keluarga orang. Tetapi ternyata nggak, banyak kali terdapat feedback gitu kan, respon-respon baik gitu. Nah, terus terakhirnya orang nenek-nenek Pati Jompo tuh berharap kali mudah-mudahan film kalian berhasil ya nak. Kayak mana caranya ditonton sama anak-anak muda yang lain yang di kampung-kampung sana, mereka harus semakin sayang sama orang tua gitu kan. Tolonglah kalian datang lagi jenguk kami nak ya gitu, jangan lupa sama kami. Kami ya kayak inilah sesama-sama orang tua, kami duduk makan sama-sama. Kadang kami pun kalau misalnya nggak ada uang pelayanan rumah senja generasi sayang itu pun
sangat bagus sekali pelayanannya di dinas sosial tuh, bagus sekali. Mereka sampai memberikan seperti pelayanan makan, terus mereka ada juga memberikan segi pendidikan kayak mengaji, yang ajarin anak nenek-nenek ngaji, kakek-kakek ngaji, terus ajarin cara maksudnya kayak berdakwah kayak gitu. Olahraga juga ada. Betul. Jadi Molly, satu lagi Molly, kebanyakan dari banyak cerita yang menyedihkan pasti di panti jompo gitu ya, di panti sosial. Kebanyakannya para lansia ini memang sengaja dititipkan. Oke lah bahasanya dari anak sekarang dibuang begitu, maaf gitu kan. Apakah memang dari kesadaran diri si lansianya, si ibu dan juga kakek ini, nenek dan kakek untuk ya sudah deh pengen gabung sama teman-teman aja atau gimana? Jadi situ para lansia kan banyak tuh, ada kakek, ada nenek. Nah situ berbeda-beda latar belakang. Ada yang memang nggak punya anak, terus ada yang memang suaminya meninggal, terus anaknya ada, tetapi dia merasa mungkin anaknya sibuk bekerja, dia merasa sendiri di rumah, jadi dia suka di panti jompo itu karena memang ada ngaji-ngaji, kumpul gitu kan. Terus ada juga memang misalnya memang ada bermasalah dengan anaknya, jadi dia sendiri, mungkin dia sesama-sama nenek-nenek kan, pergi panti jompo aja, kamu kan nggak pas sama anaknya gitu kan, jadi dia ikutin gitu temannya ke panti jompo, punya teman, ikutin gitu. Nah sebenarnya kan jadi seorang perempuan itu, kata bilang menjadi seorang ibu itu, orang mikir seorang ibu tuh ya cuma melahirkan, tapi hati ini ya Kak, hati ini untuk kita istilahnya berbakti kepada orang tua itu memang harus dari hati yang sangat dalam kali gitu Kak. Mak, kita dengar cerita Molly aja kita kayaknya udah nggak sanggup ya. Punya anak soalnya begitu ya. Kebayang nggak sih? Tapi nauzubillah zalik, jangan sampai amit-amit gitu ya. Kebayang nggak sih kita kita mendidik anak kita dengan penuh kasih sayang, dengan harta yang memang kita ya semampunya kita ya Kak ya, dan juga Mak Juli. Tapi kebayang nggak sih suatu saat nanti saat kitanya sudah sepuh ya Mak Juli, tolong diingat Mak Juli, sudah tolong jangan. Nah, rasanya terbayang nggak sih Mak, memang kasih ibu ini kan tidak terbatas begitu ya Mak ya, tapi membayangkan, ingat aja deh anak-anak Adan, Keke, siapa tuh lagi Mak, Jui, Kak Uwi begitu ya, suatu saat dengan teganya menitipkan kita di panti jompo. Kebayang nggak sih Mak berpisah dengan Om begitu? Ya. Tolong di-record ya ini ya. By the way hari ini hari pernikahan Mak Juli dengan hari ulang tahun dari Om. Hari ulang tahun dari Om Charlie ya. Cuman si Omnya mungkin punya paham yang lebih akurat, jadi dia jangan mengucapkan. Tapi mengingatkan soalnya berkurang usia. Sehat terus ya. Ya jadi tetap Mak Juli dengan 3 anak itu kami patungan uang. Sebenarnya sebagai ibu udah bisa kita beli. Cuman untuk mengajari mereka supaya tahu berkorban untuk ayahnya dimulai dari dini. Jadi kado itu hasil patungan. Wow, luar biasa. Setiap tahun. Kadonya baju koko ya, baju koko itu pilihan Kak Uwi. Ini terus tujuannya kan ceritanya seperti ini. Nah, kita beli yang ukuran L. Jangan, kalau ukuran L ini sama ayah kedodoran. Ini aja sama ayah pas. Kan bingung, kok anaknya lebih efisien ya tentang ayahnya daripada ibunya. Dan ternyata benar. Cocok. Seperti di foto. Baik, nih Mak Juli, mohon maaf kita kembali lagi. Ini tentang perempuan. Apapun kita memang kebaikan dan juga usaha darah air mata kita tidak akan tergantikan oleh apapun ya Mak Juli ya. Tapi bisakah kita membayangkan sedikit hal yang pahit, dicuekin sama anak sampai harus dititipkan ke panti sosial. Rasanya seperti apa nih Mak Juli? Ya kalau ditanya rasa kita nggak tahu, karena kita kalau bisa jangan sampai merasakan. Amit-amit jangan sampai. Cuman kalau kita bicara tentang perempuan sih sebenarnya unek-unek sebagai ibu rumah tangga ya. Sebagai ibu rumah tangga kepingin kali bahwasanya perempuan itu dimuliakan oleh laki-laki. Pasti. Karena banyak loh kayak KDRT itu 95% perempuan, sisanya baru laki-laki.
Korbannya? Korbannya. Oke. 95%, 5% loh untuk laki-laki. Dan itu pun kecil sekali. Oh iya, iya. Ah. Jadi pingin juga ini kan kita di media TV ya. Saya sebagai ibu rumah tangga ini menyarankan buat di kampung-kampung atau di dusun-dusun satu spesial untuk pengaduan bagi anak-anak yang saya juga tidak bisa bahasanya seperti apa, seperti kayak disiksa, kayak ditelantarkan. Dan ibu-ibu atau istri yang memang kena KDRT berulang, kalau sekali mungkin kilap, tapi kalau udah berulang-ulang berarti hobi. Iya kan, hobi kan. Jadi ada di setiap dusun itu ada 1 atau 2 yang perempuan juga yang tanpa mereka ada rasa takut, tanpa mereka ribet untuk mengadu kemana, mengadu ke orang itu yang sudah ditunjuk oleh Gampung. Jadi kalau misalnya ada setelah disiksa atau tetangganya melihat ini anak ditelantarkan, itu bisa mengadu langsung ke situ, karena kalau kita ke kecil, kita ke apa mungkin ribet ya, karena kita ibu rumah tangga kan masih banyak kerjaan di rumah, jadi seperti itu. Jadi biar anak dan perempuan khususnya di Aceh, umumnya di semuanya itu lebih dimuliakan seperti itu. Karena tanpa ada perempuan, laki-laki nggak ada apa-apanya juga. Betul, setuju. Itu dan anak itu harus dijaga karena cikal bakal perempuan yang baik dan laki-laki yang baik juga. Betul sekali. Nah, Mak Juli ini tinggalnya sekarang di daerah Nehen ya, Mak Juli. Baik. Di tahun yang lalu saya juga sempat talk show dengan Kecik Nehen. Memang beliau juga menceritakan berdasarkan data bahwasanya di Nehen ini banyak sekali permasalahan di rumah tangga. Mulai dari anak yang tidak mau sekolah, kemudian mulai dari pengangguran, dan juga yang terakhir adalah kekerasan dalam rumah tangga. Ini korbannya juga banyak ya, Mak Juli ya. Dan juga harapan Mak Juli tadi maunya di setiap kampung-kampung ini memang sudah ada posko pengaduan atau orang yang memang ditunjuk untuk mengadu permasalahan seperti itu ya, Mak Juli ya. Memang tadi Molly ini berbicara soal filmmakernya seperti apa. Mak Juli juga dengan masalah yang ada di Gampongnya, begitu harapannya. Biasanya juga saya duduk dengan beberapa para aktivis kaum perempuan dan juga anak. Mereka berbicara sesuai data, teori. Nah, kita juga nggak tahu di lapangan seperti apa, berbeda. Untungnya saya juga duduk dengan Kalala ya, seorang jurnalis. Dia memang langsung berarti langsung pernah nggak sih selama menjadi seorang jurnalis ini langsung ke lapangan berhadapan langsung dengan para korban? Ada sih. Ada, biasanya cerita dong. Banyak saya nggak tahu nih. Kebetulan saya juga sebagai jurnalis, kebetulan juga sebagai mungkin pemula aktivis pada anak dan perempuan. Jadi itu saya bergabung di beberapa ada yayasan itu. Saya fokusnya di YAP, terus sama Sunting Pira. Itu kami kebetulan kantornya ada di Lamprit. Jadi kami memang ada ya, terkadang kita udah dapet orangnya gitu, tapi ketika kita mau buat pengaduan ke P2TP2A atau sebagainya yang fokus pada penanganan kasus perempuan dan anak, keseringan itu udah di tengahnya korbannya mundur. Kita nggak tahu sebabnya apa. Nggak dilanjut. Jadi kemarin itu sebenarnya ada salah satu anak itu kebetulan di Aceh Besar ya, Aceh Besar. Jadi pas dapet ketika kami tanya-tanya, ini mau buat pengaduan atau gimana? Oke, boleh. Tapi dia kayak agak takut kayak gitu kan, mau bilang sampein aja apa sih sebenarnya yang terjadi. Kebetulan dia kemarin itu korban pemerkosaan dan usianya antara 20 gitu. Oke, jadi bisa menjadi salah satu alasan dia tidak melanjutkan pelaporan itu adalah karena itu aib. Takut aib, dia pernah nanti kayak mana sama orang tua gitu kan. Jadi orang tuanya juga belum tahu begitu. Orang tuanya pada saat itu belum tahu, tapi kemudian setelah kita tanya-tanya ke dia coba terbuka untuk
kasih tahu, tapi dia agak takut nanti kayak mana nih sama orang tua. Udah nggak apa-apa, maksudnya kita kan akan melindungi dia juga kan, kita akan melindungi dia juga, kita nggak up ke publik. Tetapi dia kadang udah kemarin tuh agak kecewa juga sih sebenarnya kan, karena memang udah setengah jalan tiba-tiba dia, Kak nggak jadi mundur. Aduh, sebenarnya kita kan bisa aja nangkap si pelaku itu kan, karena menurut pengakuan adik itu sudah beberapa kali, bukan yang pertama. Bukan yang pertama. Jadi ada kemungkinan nanti dia juga akan melakukan hal yang sama dengan orang lain lagi. Iya, Oke lah, seru sekali. Kita break dulu ya pemirsa. Jangan kemana-mana, makin seru sekali kalau berbicara tentang dunia perempuan. Tetap di Aceh Jino.